warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 sebelumnya ingin mengucapkan selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Nah, di sini kami ingin membahas atau memaparkan mengenai tugas final project ekologi tumbuhan yang diberikan oleh dosen kami tercinta, yaitu Dr. Santi Ami, mengenai suksesi. Nah, di sini tema yang kami bawakan yaitu mengenai suksesi primer pulau vulkanik. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, di sini kita buat kesepakatan sepihak ya. Yaitu di sini kan ada titik merah dan putih. Nah, saya harap teman-teman bisa melihat atau fokus pada titik merah saja. Lanjut. Nah, kelompok 5 ini itu terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Bernika Mardiantari Putri. 2, Okvitania. 3, Salsya Bella Rizkawati. 4, Anissa Fitri. 5, Restu Sataji. Setia Aji. 6, Latifah Rumambasari. Dan terakhir 7, Dini Prastiawati. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya, di sini kita pahami dulu sebenarnya sukses itu apa sih? Dan kita tanamkan konsepnya ya. Nah, sebenarnya suksesi itu merupakan perubahan atau perkembangan suatu komunitas melalui tahap-tahap tertentu pada perubahan komposisi spesies, struktur, atau rancangan vegetasi melalui waktu. Nah, vegetasi ini sebenarnya memiliki 3 aspek penting yang dapat berubah. Suksesi itu sendiri sebenarnya memiliki 2 macam atau 2 tipe, yaitu suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Nah, tipe suksesi primer itu sendiri merupakan komunitas asalnya itu terganggu, di mana munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Nah, contohnya di Indonesia itu sendiri terbentuknya Gunung Anak Krakatau setelah Gunung Krakatau meletus pada 1883. Selanjutnya mengenai tipe suksesi sekunder. Nah, tipe suksesi sekunder itu sendiri merupakan pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak ke keadaan awal sebelum terganggu, yang dimana komunitas asalnya itu masih ada. Contohnya yaitu gangguan alami seperti banjir, kebakaran, atau angin puting beliung, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan atau pembakaran padang rumput dengan sengaja. Selanjutnya, kita membahas mengenai kenapa sih di setiap tempat suksesi itu beda kecepatannya. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor nih. Pertama, luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan. Jadi, semakin luas habitat yang rusak, maka semakin lama suksesi itu terjadi. 2, jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu. 3, kecepatan dari pensebaran biji atau benih dalam ekosistem tersebut. 4, iklim. Nah, ini sangat berpengaruh dalam proses perkecambahan ya teman-teman. Terutama nih soal arah dan kecepatan mata angin yang membawa biji
benih, dan spora, serta curah hujan. 5. Ini berkaitan dengan si jenis substrat baru yang terbentuk. 6. Sifat-sifat dari jenis tumbuhan di setiap tempat yang terjadi suksesi. Nah, selanjutnya akibat dari suksesi. Nah, di sini berdasarkan penelitian Kara Dimau pada tahun 2018 yang jurnalnya udah kami kirimkan di grup dan juga kami muat dalam artikel ilmiah yang jurnal beliau itu berjudul Functional Diversity Changes Over 100 Years of Primary Succession on a Volcanic Island Inset into Assembly Processes. Mohon maaf ya kalau bahasa Inggrisnya agak belepotan, sangat belepotan. Nah, kembali ke topik. Nah, di jurnal beliau itu garis besarnya itu membahas mengenai keragaman fungsional mengubah lebih dari 100 tahun suksesi primer pada pulau vulkanik wawasan tentang proses perakitan. Nah, dari jurnal beliau ini diperoleh hasil bahwa suksesi itu sebenarnya mengakibatkan satu, perubahan temporal dalam berbagai aspek keanekaragaman. Nah, seperti yang diharapkan di pulau vulkanik itu yang ada di jurnal, yang dibahas di jurnal, yaitu Pulau Nea Kamenei yang ada di Yunani, itu total kekayaan taksonomi dan fungsionalnya itu meningkat dari waktu ke waktu. Namun, setelah letusan sebelumnya, namun aspek keanekaragaman itu polanya itu peningkatannya nggak sama nih. Gitu. 2. Perubahan temporal dalam strategi spesies. Nah, di sini mayoritas sifat spesies itu tidak menunjukkan statistika perubahan secara signifikan dari waktu ke waktu sejak erupsi itu terjadi. Di sini nih, koloni pada tahun pertama setelah letusan vulkanik memiliki kemampuan penyebaran angin yang lebih besar. Namun, tingkat pertumbuhannya itu lebih rendah, terutama pada kelompok spesies musim. Yang dimaksud spesies itu di sini ada pada spesies Lupinus angustifolius. Dan terakhir, nomor 3, berkaitan dengan perubahan perakitan spesies dari waktu ke waktu sejak erupsi, merupakan efek dari tekanan lingkungan dan fasilitasi. Nah, hal ini dibuktikan setelah erupsi selama kurang lebih 85 tahun sejak tahun ini, 2020. Di mana dispersi fungsional menyoroti memiliki peran interaksi biotik dalam pertemuan komunitas. Nah, melalui analisa secara terpisah mengenai spesies tahunan atau abadi, menunjukkan bahwa perakitan tanaman semusim itu ditandai dengan kedatangan acak dan persaingan antar spesies. Hal ini berkaitan dengan pengamatan pada Pulau Nea Kamenei mengenai spesies semak lainnya, di mana hanya terdapat 1 atau 2 individu yang menunjukkan kegagalan mereka untuk menyebarkan terjadinya atau penyebaran. Kejadian ini disebabkan oleh kombinasi ketersediaan sumber daya yang
terbatas dan persaingan yang semakin ketat yang dilakukan oleh spesies semak belukar yang sudah mapan. Jadi itu yang spesies baru-baru itu akan kalah ketika sudah ada spesies yang sudah mapan di situ, yang sudah ada sejak awal gitu. Selanjutnya, dari bahasan yang tadi, bisa kita ketahui bahwa peristiwa suksesi itu merupakan hasil interaksi antara 3 parameter utama, yaitu ketersediaan situs diferensial, ketersediaan spesies diferensial, dan kinerja spesies diferensial. Nah, di sini saya memiliki contoh suksesi. Nah, mana yang merupakan suksesi sekunder dan mana merupakan suksesi primer. Suksesi sekunder itu yang ini. Sedangkan 2 gunung ini bisa terjadi suksesi primer apabila terjadi vulkanik. Lanjut. Nah, ini suksesi primer. Contoh suksesi primer yang dibahas di jurnal yang telah saya bagikan tadi. Yang kami bagikan di grup maksudnya, mohon maaf ya. Nah, ini mengenai pulau vulkanik, yaitu Nea Kamenii. Kenapa disebut sebagai pulau vulkanik? Karena pulau ini tidak berpenghuni. Dan pulau ini itu terbentuk akibat dari letusan vulkanik. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, contoh suksesi primer yang ada di Indonesia. Ayo tebak. Ini gunung apa? Ya, benar sekali. Gunung Krakatau. Bukan Gunung Krakatau, lebih tepatnya Gunung Anak Krakatau. Nah, ini dari tahun ke tahun, dari 2011 sampai 2019. Bisa dilihat perbedaan kenapa 2019 ini kok tingginya menyusut. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 kemarin, Gunung Anak Krakatau ini mengalami erupsi, teman-teman, yang dimana tanah atau gunung tersebut mengalami kehilangan sekitar 65 hektar bagian tubuhnya. Nah, seperti itu. Nah, Gunung Anak Krakatau ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Kenapa? Karena Gunung Krakatau ini merupakan hasil dari letusan Gunung Krakatau. Jadi, Gunung Anak Krakatau ini terbentuk akibat letusan Gunung Krakatau yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Nah, saking dahsyatnya Gunung Krakatau itu meletus itu bisa merubah iklim dunia hingga kurang lebih 1,2 kalau nggak salah ya. Nah, nggak sampai di situ. Dunia jadi gelap 2,5 hari akibat letusan Gunung Krakatau. Kenapa dunia jadi gelap? Hal ini dikarenakan atmosfer itu ditutupi oleh abu vulkanik dari Gunung Krakatau. Sehingga jadi ketika Gunung Krakatau itu meletus atau erupsi, hampir dari 80% bagian Gunung Krakatau itu hilang. Hingga membentuk lempengan Gunung Anak Krakatau.
Kesimpulan dari materi ini, suksesi itu merupakan proses yang menyeluruh dan kompleks dengan adanya permulaan, perkembangan, dan akhirnya mencapai kestabilan pada fase yang klimaks. Suksesi primer itu terjadi jika suatu komunitas asal terganggu secara total. Nah, ini seperti di Pulau Nea Kameni sama Gunung Krakatau, sehingga membentuk komunitas baru, yaitu Pulau Nea Kameni dan juga Gunung Anak Krakatau. Proses pergantian antara tingkat dalam suksesi primer untuk mencapai klimaks membutuhkan waktu puluhan tahun, ratusan, bahkan ribuan tahun. Hal ini juga terjadi pada Gunung Anak Krakatau. Yang mulai aktif itu kalau tidak salah berdasarkan Wikipedia itu pada 1920. Jadi Gunung Anak Krakatau itu sudah mulai aktif erupsi itu pada 1920. Sekian. Di sini kami mengucapkan beribu-ribu maaf dan terima kasih karena teman-teman udah mau menyimak, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ini agak berbelit. Sekali lagi kami mohon maaf karena manusia nggak ada yang sempurna, teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi semoga kita cepat dipertemukan setelah pandemi ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.